Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, Abah pun selalu ingin mencurahkan doa kepada para pemirsa konten Abah yang dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada dan selalu menjaga kesehatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, menyimak konten Abah, memberikan dukungan kepada konten Abah. Sekali lagi dengan lubuk hati yang paling dalam, Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah akan selalu berbenah diri di dalam penyajian-penyajian konten Abah ini, yang dimana Abah selalu ingin menunjukkan sebuah penyajian konten yang mengupas, yang membahas tentang topik-topik kesatriaan, khususnya Satria Piningit. Itu adalah topik-topik yang memang ada korelasinya dengan kehidupan sang Satria Piningit itu sendiri. Makanya di dalam topik pembahasan Abah, di dalam penentuan topik-topik pembahasan Abah selalu mengangkat sebuah judul yang sangat spesial, yang berbeda dari konten-konten yang lain, yang dimana ini adalah merupakan suatu bentuk rasa syukur Abah di dalam mendapatkan petunjuk-petunjuk daripada kegaiban sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Insya Allah step by step, tahap demi tahap Abah akan menyajikan konten ini dengan cara bersambung ataupun dengan topik pembahasan yang lainnya. Abah tidak merubah daripada tema konten. Tema konten Abah hanya membahas, menyajikan daripada sang Satria Piningit dan kehidupannya. Itulah yang Abah sajikan. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu bahwasannya gudang harta sang Satria Piningit terselimuti atau terlindungi oleh sinarnya sang Satria Piningit itu sendiri. Jadi topik pembahasan pada saat ini Abah akan membahas tentang
gudangnya harta sang satria piningit terselimuti atau tertutupi atau terlindungi oleh cahayanya sang satria piningit itu sendiri. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Mengenai pembahasan ini tentang gudang harta sudah Abah sampaikan ya pada konten-konten yang barusan yang Abah buat ya, yang setelah Abah share ke beranda YouTube ya. Alhamdulillah Abah bisa menyajikan dengan terus beruntun penyajian ini ya, sampai di mana nanti letaknya bahwasanya ya suatu bentuk penerangan, suatu bentuk kejelasan daripada akan modal harta perjuangan sang satria piningit itu sendiri. Jadi Abah tidak menggali daripada mencari berita-berita dengan cara mediumisasi, tidak. Ya, Abah selalu dengan cara yaitu pertama ya dapat informasi dari petunjuk-petunjuk kegaiban, ya, dapat informasi dari membaca buku, ya, dapat informasi dari bentuk kejadian-kejadian alam yang memang ini adalah merupakan suatu bentuk kajian dan penelitian kita tentang sang satria piningit. Kenapa Abah tidak mau mencari berita-berita dengan hal seperti kegaiban, mistik dan sebagainya? Abah takut terjebak, Abah takut tertipu ya, dengan kebohongan-kebohongan sebangsa jin dan syaitan. Dan Abah tidak mau terjebak di dalam bentuk persekutuan ya, walaupun itu samar, tapi di sini Abah tidak mau. Lebih baik sudah begini saja ya, Abah dapatkan petunjuk, lalu Abah kaji, Abah korelasikan, Abah hubungkan, Abah bandingkan dengan referensi yang ada ya. Sebuah literatur, karya-karya para raja ya, para pujangga ya, para bangsawan dan para sastrawan sebagainya lah, yang membuat sebuah bentuk ya kitab atau apalah bacaan yang memang itu merupakan daripada hasil ya, hasil daripada jeripayah bagi orang-orang yang memang memiliki daripada kecerdasan itu dan diberikan kelebihan oleh Allah. Nah, disinilah makanya Abah tidak mau istilahnya mencari suatu informasi tentang sang satria piningit dan korelasi dengan kehidupan alam ini lewat sebuah bentuk mencari berita daripada sebangsa selain manusia. Ditakutkan kita bersekutu musyrik ya. Lebih baik kita mendapatkan suatu informasi apa adanya. Kalau kita mau mengkaji, meneliti itu mudah-mudah saja ya, tergantung daripada seberapa besar ya wawasan pengetahuan kita di dalam membaca daripada proses perjalanan sang satria piningit. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, mengenai tentang gudang harta sang satria piningit ya, ternyata para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya, Abah mendapatkan petunjuk, yaitu suatu bentuk bisa ya diberikan penglihatan sehingga itu yang namanya permukaan air
daripada gudang keramatnya atau gudang jamban bakarnya, ya empangnya itu. Di situ terlihat keluarnya asap putih yang mengepul, yang berasap, dan disinilah terselimuti, tertutupi, terlindungi oleh sinar-sinar putih dan kuning serta merah yang menutupi daripada gudang harta sang satria Piningit. Berbentuk apa, Bah? Berbentuk jaring jala ikan. Seperti itu, kotak-kotak. Ya, kotak. Inilah petunjuk yang Abah dapatkan. Kalau sudah begitu, bagaimana, Bah? Kalau sudah begitu, kita manusia biasa tidak akan mampu kecuali kita satu. Ya, kecuali kita satu, yaitu mendapatkan izin Allah, ridho Allah itu baru. Nah, izin Allah, ridho Allah ini datangnya kepada sang satria Piningit, manusia pilihan. Ya mau tidak mau kita, ya, sebagai manusia yang istilahnya diberikan pengetahuan oleh Allah, ya, dan melalui wakil-wakilnya oleh para istilahnya para orang tua, para guru-guru kita, ya, yang menyampaikan ilmu demi ilmu, ya, dari zaman Nabi, ya, ke sahabat-sahabat, ke khalifah, sampai terus, ya, ke wali-wali Allah, sampailah kepada orang tua kita ilmu itu, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara melihat sesuatu hal yang sifatnya kegaiban. Sampai kita bertemu dengan ilmu tasawuf, ilmu torikoh, dan sebagainya. Ya. Nah, para pemirsa, ya, sungguh tidak akan bisa kebuka kalau seandainya bukan sang satria Piningit itu sendiri yang akan membukanya. Ya. Dan Abah sudah sampaikan dalam jarak 50 meter dari gudang harta aja tidak akan tertembus, apalagi oleh sinyal radar satelit dan sebagainya, tidak akan tembus. Sangat tertutupi. Nah, inilah spesifikasi daripada topik pembahasan Abah, ya, yang dimana memang betul-betul itu ada korelasinya daripada sang satria Piningit. Bah, lalu bagaimana dengan harta-harta yang ada di tempat-tempat lain? Istilahnya di luar daripada jamban bakar atau empang keramat. Yaitulah harta-harta peninggalan para orang-orang terdahulu yang memang dititipkan, karena orang-orang terdahulu itu sendiri juga beliau memiliki kesaktian, ya, sehingga para pendampingnya pun sekarang ini menjaga daripada harta beliau itu. Sedangkan sang satria Piningit tidak memiliki kesaktian, hanya kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada sang satria Piningit, sehingga apa yang dijadikan sebagai modal dasar untuk perjuangannya, ya, Allah berikan izin kepada sang satria Piningit melalui warisan-warisan para nabi, khususnya Nabi Sulaiman, untuk dapat diwariskan kepada sang satria Piningit untuk membangun peradaban umat baru di zaman akhir ini, yang betul-betul kembali kepada ketauhidan, yaitu kembali kepada Allah, ya, yang betul-betul adil, yang betul-betul makmur, yang betul-betul sejahtera dan beradab. Ya. Inilah saudaraku dimanapun berada, ya. Tetap kita berpegang teguh sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh kepada ideologi Pancasila. Karena Pancasila itu, saudaraku, ya, bukan hanya ada di zaman Soekarno,
itu sudah ada di zaman dahulu, dan itu merupakan dawang alat-alat para dewa begitu ya. Jadi tidak jadi suatu hal yang aneh, tapi ini istimewa, harus kita jaga tanpa kita keluar daripada pedoman hidup sesuai dengan agama kita masing-masing. Pancasila sebagai apa? Falsafah hidup, di mana kita harus bernegara, di mana kita harus bermasyarakat, di mana kita harus berkehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dimana ya. Aduh, mohon maaf para penggemar YouTube, ada iklan dulu sebentar. Ya, oke. Nah, itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Hal kita harus jaga, Pancasila itu harus kita rawat, harus kita jaga, jangan sampai punah nilai-nilainya dalam kehidupan kita. Kita ini sudah mengalami suatu bentuk dekadensi moral, kesenjangan moral yang begitu jauh, sehingga kehidupan ini memperlihatkan sesuatu yang sifatnya keras, dan kesenjangannya begitu luas dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah ya, artinya nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam pada diri kita harus kita bangkitkan kembali, kita tumbuhkan kembali kepada rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya, Abah simpulkan bahwasanya gudang harta sang Satria Piningit tidak bisa ditembus. Karena apa? Karena tertutupi, terselimuti, terlindungi oleh sinarnya sang Satria Piningit itu sendiri. Maka yang bisa membuka adalah beliau. Oke, saudaraku dimanapun berada ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kajian kita ya. Kajian yang sedikit demi sedikit insya Allah akan terbuka wawasan kita ya. Itulah ternyata, oh iya, sang Satria Piningit pada dasarnya Allah berikan sebuah bentuk modal perjuangan ya. Jangankan Satria Piningit, para nabi terdahulu aja diberi itu begitu. Maka dengan rasa cinta dan sayangnya Allah kepada sang Satria Piningit di zaman akhir ini, dan sampai sang Satria Piningit pun memaripatkan diri kepada Allah, disinilah apa yang nikmat Allah tidak berikan kepada beliau nanti ya. Itu saudaraku dimanapun berada ya. Gitu. Nah, itulah gambarannya ya. Ya. Jadi tidak jauh beda apa yang ada di Empang Keramat atau Jamban Bakar yang sudah Abah contohkan, ilustrasikan pada konten-konten yang kemarin. Tertutup oleh sinar yang berbentuk jaring-jaring ikan. Kayak seperti itu bentuknya, rupanya. Dan itu susah ditembus. Hanya sang Satria Piningit lah yang bisa membuka semua itu. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini penyajian konten Abah saat ini. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bisa bermanfaat ya kepada kita semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pemirsa konten Abah hanya menyampaikan kebenaran hanya milik Allah ya. Abah cuma hanya menyampaikan apa yang menjadi bentuk pengetahuan Abah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala.